Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin tanggal 27 Oktober 2025 dalam masa biasa yang ke-30. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengajar kami untuk memanggil-Mu Bapa. Utuslah roh-Mu menerangi kami, dan jadikanlah kami putra-putri-Mu yang Kau bebaskan dari belenggu dosa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari Sabat itu, pada salah satu hari itu, untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar cerita bagaimana seorang perempuan ia disembuhkan oleh Yesus setelah 18 tahun lamanya menderita sakit dan bungkuk. Maka kita bisa bayangkan seorang perempuan yang selama 18 tahun hidup dalam posisi membungkuk, tidak dapat berdiri tegak, tidak dapat menatap wajah orang lain, apalagi menengadah ke langit. Betapa berat penderitaannya, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin, dikucilkan, dipandang hina, mungkin dianggap berdosa karena sakitnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun secerca harapan muncul. Pada hari Sabat di rumah ibadat, Yesus melihat dia.
satu tatapan belas kasih mengubah segalanya. Yesus berkata, "Hai perempuan, engkau bebas dari penyakitmu." Seketika itu juga perempuan itu berdiri tegak dan memuliakan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil ini kita diajak untuk merenungkan beberapa hal. Yang pertama, belas kasih Allah lebih besar daripada aturan manusia. Kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan perempuan itu pada hari Sabat. Bagi dia, hukum lebih penting daripada orang. Tapi Yesus menegaskan, bukankah setiap orang melepaskan lembunya dari kandang pada hari Sabat dan membawanya minum? Artinya, belas kasih tidak pernah dibatasi oleh aturan. Sabat bukan alasan untuk menutup mata terhadap penderitaan sesama. Yesus menunjukkan bahwa manusia lebih berharga daripada peraturan dan bahwa hukum Allah sejati adalah kasih yang membebaskan. Yang kedua, perempuan bungkuk adalah gambaran kita semua. Bungkuk bukan hanya kondisi tubuh, tetapi juga kondisi rohani. Kita bungkuk karena dosa yang belum kita sesali, rasa bersalah yang berat, kepahitan yang kita alami dalam hidup, kemarahan yang kita pelihara, atau ketakutan yang menindih jiwa. Kita berjalan dalam hidup ini tanpa bisa menatap ke atas, lupa bersyukur, lupa menengadah kepada Allah. Namun, Injil hari ini menawarkan kabar gembira. Yesus melihat kita, memanggil kita, dan menyentuh kita untuk berdiri tegak kembali. Kasih-Nya bukan sekedar menyembuhkan tubuh, tetapi memulihkan martabat dan sukacita hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal ketiga yang dapat kita renungkan dari bacaan Injil yang baru saja kita dengar adalah dari bungkuk menjadi pemuji Allah. Perempuan yang telah sekian belas tahun lamanya menderita setelah sembuh memuliakan Allah. Inilah tanda sejati dari pertobatan dan pembebasan, syukur dan pujian. Orang yang telah disentuh oleh kasih Tuhan tidak lagi berjalan dalam kesedihan, tetapi bersaksi dengan hidupnya. Mungkin kita juga dipanggil untuk menjadi saksi seperti perempuan, menunjukkan kepada dunia bahwa Allah masih bekerja, bahwa belas kasih masih nyata di tengah manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak untuk terus berjalan menatap Yesus, datang kepada Yesus, agar kebungkukan rohani yang kita alami dengan membuat kita tidak bisa berjalan tegak sebagai seorang beriman, kiranya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Dan dengan demikian, kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.